Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika kelas 7 bersama Bapak Hidayatullah SPD. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi bilangan bulat part 3 bagian ketiga, yaitu menghitung FPB dan KPK. Sebelum Anda menonton, jangan lupa di-subscribe dan di-share ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Ya, bilangan bulat part 3 yaitu KPK dan FPB. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Contoh, kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24. Kemudian kelipatan dari 4 sama dengan 4, 8, 12, 18, 24, 28. Nah, kalau kita cermati, di sini ada angka yang sama, baik kelipatan dari 3 maupun kelipatan dari 4, yaitu angka 12 yang di atas dan 12 di bawah. Maka kelipatan persekutuan yang terkecil dari 3 dan 4 adalah 12. Contoh, berapa kelipatan persekutuan dari 4 dan 5? Ya, kelipatan dari 4 yaitu angka 4 itu sendiri 8, 12, 16, 20. Kemudian kelipatan dari 5 yaitu angka 5, kemudian bertambah lagi 5, 10, bertambah 5 lagi 15, bertambah lagi 5, 20, bertambah lagi 5, 25. Nah, kalau kita cermati, di sini ada angka yang sama, baik dari kelipatan 4 maupun kelipatan 5, yaitu angka 20, yang Bapak tebalkan di atas dan yang di bawah. Maka, kelipatan persekutuan dari angka 4 dan 5 adalah 20. Jadi kelipatan persekutuan dari 4 dan 5 yang terkecil adalah 20. Jadi KPK dari 4 dan 5 adalah 20, maka dapat disimpulkan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah bilangan asli yang terkecil yang merupakan kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode-metode lain, yaitu metode pound faktor. Contoh, tentukan KPK dari 6, 9, dan 12. Ini dapat dikerjakan dengan pound faktor. Contoh, yaitu faktor prima dari 6. Ini kita bagi 2 dulu, nanti hasilnya 3. Maka faktor prima dari 6 adalah 2 dikali 3. Kemudian, pound faktor dari angka 9, yaitu 3 kali 3. Maka faktor primanya adalah 9 adalah 3 kali 3, yaitu 3 kuadrat. Begitupun dengan pohon faktor 12. Kita bagi 2, sisa 6. Kita bagi 2 lagi, sisa 3. Maka faktor primanya adalah 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. Di 2 dikali 2 kali 3. Nah, di sini 2 kali 2 kita bisa sederhanakan 2 kuadrat, kemudian kali 3. Nah, kita lihat di sini bilangan kuadrat, yaitu pangkat terbesar. Pangkat terbesar adalah di sini pangkat 2, dan di sini pangkat 2. Ada 2 bentuk kuadrat, yaitu 3 kuadrat dan 2 kuadrat. Maka kita kalikan semuanya. Pangkat terbesar kita kalikan, yaitu 2 kuadrat, kemudian kita kalikan 3 kuadrat. Maka KPK dari 6, 9, 12 adalah 2 kuadrat dikali 3 kuadrat. Jadi kita ambil pangkat terbesar. Kebetulan pangkat terbesarnya pangkat 2. Di sini pangkat 2. Ya, maka 2 kuadrat 4 kali 3 kuadrat 9 sama dengan 36. Tentukan KPK dari 6, 9, dan 12 menggunakan diagram atau sering disebut dengan skedan. Di sini kita bagi, masing-masing kita bagi 2, 6 bagi 2, 3, 9 bagi 2 tidak bisa, tetap 9, 12 dibagi 2 yaitu 6, kemudian kita bagi yang berikutnya,
Setelah 2, kita bagi 3. 6 bagi 3, ya. Kemudian kita bagi, ya, 3 bagi 3, 1. Kita lihat baris kedua ini, kita lihat baris kedua. 3 bagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. 6 dibagi 3, 2. Nah, kemudian kita dapatkan baris ketiga ini adalah 1, 3, 2. Nah, kita cermati. Sekarang kita bagi 3 dulu. Kita bagi 3. 1 bagi 3 nggak bisa, tulis 1. 3 bagi 3 hasilnya 1. Kemudian 2 bagi 3 tidak bisa, kita tulis 2 itu sendiri. Nah, baris keempat tinggal 1, 1, 2. Nah, kita lihat di sini sudah angka 1, sudah angka 1, sisanya 2. Maka semuanya kita bagi 2. 1 bagi 2 tetap 1. 1 bagi 2 kita tetap 1 tulisnya. 2 bagi 2. Maka KPK dari 6, 9, dan 12, maka bisa kita dapatkan dari hasil perkalian seluruhnya. Angka ini sebelah kiri 2, 3, 3, 2 ini semua kita kalikan. Berapa hasilnya? 2 kali 3 kali 3 kali 2. Yaitu hasilnya 36. Kemudian kita ingin mencari faktor persekutuan terbesar. Contoh, tentukan FPB dari 12, 18, dan 24. Nah, masing-masing bilangan ini kita cari faktornya. Contoh, faktor dari 12, yaitu angka 1. Kenapa angka 1? Karena 12 bisa dibagi 1. 2, kenapa angka 2? 12 bisa dibagi 2. Kemudian 3, kenapa 3? Karena 12 bisa dibagi 3. Kemudian 4, 6, dan 12. Terakhir angka 12. Kenapa angka 12? Karena 12 bisa dibagi 12. Begitupun dengan faktor dari 18, yaitu angka 1. Kenapa angka 1? Karena 18 bisa dibagi 1. Kemudian 2. Kenapa 2? Karena 18 bisa dibagi 2. Kemudian 3. Kenapa 3? Karena 18 bisa dibagi 3. Kemudian 6. Kenapa 6? 18 bisa dibagi 6. Kemudian 9 dan 18. Terakhir 18 karena 18 bisa dibagi 18. Kemudian faktor dari 24, yaitu angka 1. Kenapa angka 1? Karena 24 bisa dibagi 1. Kemudian angka 2, kenapa 2? Karena 24 dibagi 2. Kemudian angka 3, angka 4, angka 6, angka 8, angka 12. Kenapa 12? Karena 24 bisa dibagi 12. Terakhir angka 24. 24 dibagi 24. Bisa dibagi 24. Kalau kita cermati dari yang faktor 12, kemudian faktor 18, faktor 24, ini ada angka yang sama, Bapak tebalkan, yaitu 6, 6, 6. Maka dapat disimpulkan FPB dari 12, 18, dan 24 adalah 6. Kemudian bagaimana menggunakan power faktor? Contoh, power faktor 12 bisa dibagi 2, sisa 6, dibagi 2 lagi, sisa 3. Kemudian faktor primanya adalah 12 sama dengan hasil perkalian 2 kali 2 kali 3. Atau disederhanakan 2 kuadrat kali 3. Kemudian 18. Ini power faktornya dibagi 2, sisa 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka bisa kita sebutkan power faktornya 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3, yaitu 2 kali 3 kuadrat. Kemudian power faktor dari 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Maka faktor prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau Bapak sederhanakan menjadi, di sini 2 kali 2 kali 2 ada 3 kali, kita sebut, kita tulis dengan 2 pangkat 3 kali 3. Kemudian menggunakan metode diagram bilangan, yaitu dengan sering disebut anak-anak itu namanya sengkedan. Ya, sengkedan itu seperti sawah yang bersekedan, yang berurutan ke bawah. Di sini kita akan menentukan FPB dari 12, 18, 24. Nah, kita lihat. Angka 12, 18, 24 ini sama-sama dibagi 2. 12 dibagi 2, 6. 18 dibagi 2, hasilnya 9. 24 dibagi 2, hasilnya 12.
Nah, karena tiga-tiganya ini bisa dibagi 2, kita lingkarkan. Kemudian 6 kita bagi 3, hasilnya 2. 9 dibagi 3 hasilnya 3, 12 dibagi 3 hasilnya 4. 6, 9, 12 ini bisa semuanya dibagi 3, maka kita lingkarkan. Kemudian garis yang bawahnya adalah 2 dibagi 2, 1. Nah, 3 dibagi 2 tidak bisa, tulis aja 3. Kemudian 4 dibagi 2, 2. Karena ada salah satu yang tidak bisa dibagi, nggak usah dilingkarkan. Ya, Ananda. Jadi kalau misalkan ada salah satu yang tidak bisa dibagi, biarkan. Kemudian baris bawahnya adalah 1 dibagi 3 tidak bisa, tulis 1. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 2 dibagi 3 tidak bisa, tulis 2. Nah, ada 2 buah yang tidak bisa dibagi 3, biarkan. Kemudian bawahnya adalah 1, 1, 2, kita bagi 2. 1 dibagi 2 nggak bisa, tulis 1. 1 dibagi 2 tidak bisa, tulis 1. 2 dibagi 2 bisa. Namun ada 2 bilangan yang tidak bisa dibagi 2 karena sudah selesai. Maka bisa kita simpulkan yang dilingkari saja, yaitu angka 2 dan angka 3. Maka FPB-nya adalah 2 dikali 3, yaitu 6. Ini lebih mudah dan lebih simpel. Kemudian Ananda tolong lihat latihannya. Ini tentukan KPK dan FPB dari pasangan bilangan di bawah ini. Yang A, tolong cari KPK dan FPB 1628. Yang B, 30 dan 40, cari KPK dan FPB-nya. Yang C, 9 dan 36. Kemudian yang D, 8675. Yang E, 12, 16, 30. Yang F, 24, 28, 34, cari KPK dan FPB-nya. Yang G, 33, 65, 195. Cari KPK dan FPB-nya, dan H 14, 28, dan 49. Ya, tolong dikerjakan, boleh menggunakan kelipatan atau faktor, boleh menggunakan pohon faktor, atau boleh menggunakan cara diagram atau skedan. Mudah-mudahan Ananda paham dan bisa mengerjakan latihan. Tolong kerjakan di buku latihan, nanti kirim ke Bapak.